Untuk pertama kali, Kapolri di negeri ini mengeluarkan pernyataan yang sangat-sangat janggal. Tidak lain kali ini, yang janggal ini terkait dengan dakwaan jaksa yang memasukkan nama Budi Ari, sekarang ini Menteri Koperasi, pada saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, menerima aliran uang jasa pengamanan judi online 50%. Barangkali Pak Kapolri kaget atas dakwaan jaksa ini, karena dakwaan jaksa ini berasal dari hasil penyidikan aparat kepolisian yang dilimpahkan di kejaksaan dan kemudian dinyatakan oleh jaksa menuduh Budi Ari menerima aliran dana. Kaget kenapa? Satu, barangkali Pak Kapolri tidak diinfokan lebih dulu terkait dengan nama Budi Ari ini dari hasil penyidikan aparatnya. Langsung diserahkan atau dilimpahkan kejaksaan. Padahal kalau dia tahu, Kapolri tahu, pasti akan dihapus nama Budi Ari ini untuk tidak masuk dalam dakwaan jaksa. Gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena Budi Ari ini kan ketua Projo, orangnya Pak Jokowi. Dan kita semua tahu bahwa Kapolri ini sekarang adalah salah satu orang kesayangan dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi kaget pantas. Kedua, ini menunjukkan ketidakprofesionalan. Bagaimana mungkin seorang Kapolri menunggu arahan pengadilan, menunggu arahan hakim untuk mengkonfirmasi ulang. Dakwaan jaksa itu. Kan aneh. Kan sudah berlangsung di pengadilan sekarang ini. Dan kalau mau konfirmasi ulang berarti aparat kepolisian tidak profesional. Aparat kepolisian atau Kapolri sendiri menjalankan tugasnya berdasarkan pesanan. Nah, itu tidak boleh terjadi ya. Jadi hati-hati ini Pak Kapolri ini. Nanti polisi semakin tidak dipercaya rakyat. Padahal logonya, motonya sekarang ini polisi untuk rakyat. Bagaimana kerja berdasarkan pesanan seperti itu? Kan tidak boleh Pak Kapolri. Ya, ini mohon diralat pernyataannya atau dipastikan bahwa tidak ada lagi konfirmasi terhadap dakwaan jaksa itu. Gitu. Tugas selanjutnya adalah memastikan uang yang diterima oleh Budi Ari itu dikembalikan atau sekaligus Pak Budi Ari barangkali digiring untuk masuk penjara, begitu kira-kira. Nah, itu baru benar kerja polisi yang profesional. Tapi apakah Pak Kapolri berani? Nah, kita tunggu ini. Kalau tidak berani benar-benar bahwa Pak Kapolri ini kerja berdasarkan pesanan bos. Gitu ya. Bunda Mafi, ya. Silakan. Ya. Yang lain-lain sudah pada lari ya, tidak mau dengar, tidak mau dengar ceramah ya, ceramah siang hari. Wah, siapa yang lari? Saya bilang kok, saya bilang yang tadi satu itu. Jadi gini, tadi Oke. Sudah. Mr. J lagi di jalan, itu Cak Gandhi juga sebentar, katanya juga bisa dekat keperluan ya. Silakan. Oke. Saya ini sebenarnya ini kita punya fokus pembicaraan ini kan tentang ijazah palsu. Tidak lari sampai yang ke masalah pembunuhan, masalah apa tadi, jalan lah, masalah apa itu. Tetapi ya sudah, kalian sudah membahas itu dari awal.
Kalian menjatuhkan dan bilang saya begini-begini, tidak apa-apa karena kalian tidak tinggal dan hidup dengan kami di Papua. Saya anggap tidak apa-apa. Tetapi yang perlu kalian pahami di sini, yang tadi kita bicara dari awal itu soal ijazah palsu. Kenapa? Saya ulang kembali, kenapa 2 tahun dia menjabat tidak ada, walaupun tadi dibilang sudah. Tetapi sebagai rakyat yang sekarang berkoar-koar yang tadi kalian bilang, kalian bisa bikin satu barisan di sana dan demo dia habis-habisan Pak Jokowi itu. Terus kalian bilang soal OPM, pembunuhan dan lain-lain, itu bukan baru terjadi dari zaman Soeharto sana sampai saat ini. Itu terjadi sampai hari ini. Jadi jangan bilang kenapa Jokowi datang tidak merubah. Itu sudah dari awal. Tidak mungkin lah. Jokowi itu presiden keberapa sih? Kecuali mungkin dari awal kalau dia duduk dari presiden. Dulu kan pembangunannya mulai dari kalian di sana di Jawa. Bukan dari kami di Papua. Tapi saya tidak mau bicara soal itu. Saya tidak bicara soal itu. Yang saya bicara di sini soal ijazah itu. Tetapi kalian yang mengangkat soal jalan, soal apa belusukan dan segala jenis yang tadi kalian bicara di situ, makanya saya bantah lagi nih. Kalau soal pembunuhan, rakyat miskin dan lain-lain sebagainya, Jokowi sebagai presiden yang kesekian kali ini, masa dia bisa membuat itu berubah dalam 10 tahun? Kemana presiden-presiden yang lain? Tapi ini bukan ranah 12 tahun, saya jangan bilang 10 tahun, 12 tahun. Iya, 12 tahun kah, berapa tahun saya tidak tahu. 30 tahun Soeharto itu dia bikin apa? Hah? Jangan asal bicara. Bunda yang ngangkat masalah Papua kan Bunda dulu tadi. Tidak, katanya Jokowi saya tadi terbaik, bicara, ya Papua begitu kan Bunda dulu. Iya, saya tadi bicara Jokowi, saya tidak bicara barang lain. Saya tidak bicara soal pembangunan dan apa. Saya hanya bilang hanya Jokowi saja presiden yang bisa datang belusukan dengan kami di Papua. Ke pasar, duduk, jalan ke ruang sabarang-sabarang. Hanya Jokowi saya tidak bicara soal pembangunan. Pencitraan, kinerjanya nggak ada. Terserah, itu urusan kalian. Kalian mau anggap itu pencitraan atau apa, itu urusannya kalian. Ya aja kau, Saya Papi. tidak pusing. Ya aja, jangan kau melebar kemana-mana. Aduh, Nah, poinnya aja poinnya. Kau ada data nggak? Oke. Ngomong aja. Intinya itu tadi. Oke, bergantian. Intinya tadi Oke, itu mungkin saja. Bunda Pavi udah selesai, biar mungkin mau Sudah, menanggapi oke. yang lain. Lanjut. Oke, siapa yang menanggapi ini? Ke Bandema dulu, silakan. Ke Bandema dulu ya. Ini Bunda Mafi, setiap pemimpin itu ada plus minusnya. Oh sedikit. Bentar dulu ya. Sebentar, kasih Bandema dulu. Dia belum. Kalau soal OKB itu memang sejak Soeharto Soekarno udah ada. Kenapa Papua itu pengen merdeka sendiri? Itu kan karena dibokongin dari Amerika Serikat. Privat itu kan PT-nya mau bangkrut dulu karena dapat PT emas yang di Papua itu. Disitulah mereka memberontak. Kenapa tidak ada pembangunan zaman tidak ada kemajuan di Papua gitu loh. Ya saya akui kalau Jokowi itu berani membedah jalan, membedah perubahan di sana. Tapi kenapa mengatakan privat itu diambil alih 50% sahamnya? Tapi perubahan di sana apa? Harusnya memimpin yang dulu lama sampai 12 tahun juga itu bisalah dibuat universitas sana, terus semua sekolah-sekolah sana semua dibangun, sekolah-sekolah semua gitu loh. Mereka itu nggak ada Bu yang namanya ilmu pemerintahan, orang yang duduk di pemerintahan. Yang namanya jujur itu nggak ada 100%. Siapapun kepala pemerintahannya itu. Kan yang diambil Pak alih paksa OKB di situ siapa itu? Gubernur Papua itu siapa tuh? Itu kan diambil paksa. Lukas NMB. Nah, itu kan juga kan. Almarhum Faktornya itu Lukas semua bullshit ya semua dengan pemerintahan itu yang jujur. Islam mengatakan ini, barang siapa yang berani mengambil hak rakyat atau mungkin mencuri di atas 2 dinar itu minimal 400.000 loh. Itu berani dipotong tangannya gitu loh. Itu aja. Dia mencuri di Papua, bukan mencuri di Jawa.
Kalian di Jawa, orang Jawa di sini kan pancuri-pancuri banyak Mama juga. dengar dulu orang bicara deh. Nanti kamu bicara Bos, Mama. izin bicara dong sedikit. Suku lagi Bunda, Bos. jangan bilang suku Bunda ya. Begini Jangan, ya. jangan. Coba kita Jangan jangan kita- panas. Jangan Sebagai pendukung Pak sambung ke Jokowi hal-hal jangan yang lain-lain, panas. tidak usah. Tolong tenangkan diri Bicara kita yang- dengan mantra. We yang kita talk the bicarakan talk and sekarang. only talk the Kalian talk. terlalu angkat melebar-lebar, tidak baik, tidak bagus. Gini Bu, Host maaf. bisa- Bu. host bisa Otak ini, boleh ya. Ya, panas, tahan dulu ya, tahan dulu. tapi hati harus Nanti dingin, nanti Pak. mau ditanggapi, nanti silakan. Oke. Ya. Otak boleh panas, hati boleh dingin. Dan sampai sekarang Bu, Satu setengah menit lagi, Bang oke, Dema. dan sampai sekarang pun saham Blok Roklam, Freeport dan lain-lain belum ada yang bisa berani ngambil alih. Itu cuman ngomongnya aja. Ada nggak presiden yang hidupnya sederhana selesai menjabat? Itu cuman 4 presiden Bu di dunia ini. Tapi ternyata kebanyakan presiden Indonesia setelah menjabat kaya raya. Kalau memang benar-benar untuk mengurusi negara apa semua, rakyat dah makmur semua dah. Hello, we talk the talk and only talk the talk. Paham kalian? Ya Bu, bentar Bu, maaf ya. Jadi kalau memang benar-benar seorang pemimpin itu mengurusi rakyatnya, rakyat dah makmur, negara maju. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Semua ada. Tapi kenapa rakyatnya jadi babu di negara sendiri? Itu aja dah. Pikirkan dari situ. Tapi negara mana yang saya Singapura, rakyat penghasilan tidak ada, ibaratnya cuma kapal pesiar. Tapi rakyatnya maju, pinter-pinter, IQ-nya tinggi semua. Makmur tuh Singapura. Oke. Tahan Dema. Itu loh. Oke, ditahan dulu ya. Ini namanya bentar aja 1 menit. Yang namanya ilmu pemerintahan, orang pemerintahan duduk di sana, benar katanya Mahfud MD. Orang kalau udah masuk dalam perkara situ, malaikat bisa jadi iblis. Benar. Kalau orang udah tahu dulu semua, terbukti kan semua. BUMN aja liga korupsi dah tengok sendiri. Belum yang lain-lain. Dandra, Bang Dandra. Jadi pemimpin siapapun tetap tidak ada yang berani bersih, kecuali satu, kalau pemimpin Indonesia ini tidak korupsi, ya, berani bersih seperti Jinping, sediakan 100 peti mati, yang satu untuk saya, itu mungkin Indonesia baru maju. Setuju. Nah, itu aja. Setuju. Pemimpinnya kalau nggak bisa berantas korupsi percuma. Aduh, Oke, host saya mau ditahan izin ya, turun dulu. keluarga. Ya, Baik, bos, ingat sekalian ya. saya closing statement biar giliran saya bisa. Oh, boleh, silakan Deng. Silakan. Baik, ya. Kakak Mafi, ya, mohon maaf ya. Ade ini agak sedikit Pelanggaran oleh tamu. berseberangan. Aduh, telepon tali ya. Pelanggaran. Oh, pelanggaran. Dengar dia Aduh, dari saya mau izin turun juga. Ya, baik, mungkin kakak Mafi ada dengar di bawah ya. Baik kakak Mafi ya. Sapu kakak ini saya sayang, saya cinta. Ketorang ini sama-sama ya. Walaupun saya ini pendatang yang dorang bilang, tapi orang ini paling tidak sudah pernah berbuat jasa untuk tanah Papua, ketumpu tanah. Yang kakak Nabi bilang itu sih sebenarnya terbantahkan dengan sendirinya. Sebab saya ini kerja saya di Paniai itu kakak, saya bangun sekolah, saya bangun kantor distrik, sampai ada kejadian di Dumadama itu, silakan buka cek pembantaian oleh ya gitulah salah satu proyek yang ada di sana. Kebetulan saya berdekatan dengan itu, tapi alhamdulillah saya punya tenaga kerja tidak diapa-apai seperti itu. Jadi mohon maaf kalau dibilang presiden-presiden sebelum Jokowi itu tidak membangun, mohon maaf, semua sudah membangun demi Papua. Cuman mohon maaf ya, otsus yang diberikan oleh kita orang timur Papua, ya, itu memang tidak terlepas dari oknum-oknum dan pejabat-pejabat yang ada di Papua itu sendiri. Saya tidak menuduh, cuman itulah ya kenyataan yang ada di lapangan. Makanya kenapa rakyat-rakyat di Papua itu mengeluh, dana-dana otsus itu semakin terlalu banyak, tapi kenapa tidak sampai kepada mereka?
Dan kita dikasih fasilitas oleh negara itu adalah dana otsus yang cuma diberikan oleh negara ada beberapa, termasuk daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota dengan Aceh. Ambon pada saat itu, ya. Paham kan sekarang? Saya udah dari dulu paham bang, ngapain kasih paham saya? Saya udah paham bang, saya kelahiran 75 bang dari sana, dan saya tahu. Semua pemerintahan. Tak dulu bang, ini giliran saya. Tak dulu bang, nanti kalau abang mau menambahkan narasi saya silakan, dan saya sudah tahu. Jadi seperti itu, saya cuma menjelaskan dengan saya buka kakak cantik ini ya. Saya warawiri kakak ya, warawiri di kota kelahiran saya, kota Sorong. Saya punya keluarga masih banyak di Manokwari, Papua Barat. Saya punya saudara ada di Papua, di Jayapura, tinggal di Entrop. Terus di Biak ada, di Serui ada, di Fakfak ada, Kaimana ada, Timika ada. Ya itu seperti itulah kami. Kami orang Bugis Makassar berbaur ke mana saja. Kami tidak membawa apa-apa, kami tidak mencuri tanah apa-apa. Kami datang dengan doa, kami datang dan membangun tanah Papua. Seperti itu ya. Jadi yang agape yang di atas, mohon maaf ya saudara, kita orang sama-sama orang timur ya, mungkin Anda orang Kupang, orang NTT, orang NTB, kita sama-sama orang timur ya, tapi tolong diingat ya, pilihan kita boleh berbeda, tapi coba dilihat baik-baik bagaimana rekam jejaknya, bagaimana hasil